Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini, hari Kamis, dalam Pekan Biasa yang ke-23. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dari perikop Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Mari saudara dan saudari, kita siapkan hati, kita fokus, penuh kesadaran, penuh penghayatan, mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Dan berdoalah bagi mereka yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dipaparkan Yesus di dalam perikop Lukas 6:27-38 tadi, menurut hemat saya adalah hal-hal yang konkret yang terkait dengan perintah yang utama bagi kita semua. Itulah kasih. Bahkan boleh kita sadari bahwa kasih bukan hanya sekedar perintah utama, tetapi kasih juga adalah identitas utama, ciri khas kita sebagai murid-murid Tuhan.
Sebab Yesus sendiri mengatakan, orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku apabila kamu saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 35. Ada beberapa hal yang boleh kita sebut sebagai kekasan kasih bagi kita sebagai seorang murid Tuhan. Kekasan ini harus kita sadari, mengingat banyak orang lain yang bukan murid-murid Tuhan pun berbuat kasih. Nah, bagi kita sekalian, ada 3 hal yang boleh kita tarik sebagai kekasan kasih seorang murid Tuhan berdasarkan perikop Injil hari ini. Yang pertama, kasih menuntut kita menjadi manusia-manusia yang berani tampil beda. Karena Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik bagi orang yang membenci kalian. Itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda dengan rumus dunia atau logika manusia pada umumnya. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita mengasihi orang yang dekat di hati kita, anggota keluarga kita, sahabat, teman, orang yang berlaku baik kepada kita. Lalu kita balik mengasihi mereka. Atau kita pun berbuat baik, ya, setidak-tidaknya kepada orang yang tidak punya masalah, yang tidak pernah merugikan kita, kerugian dalam bentuk apapun. Tapi Yesus mengatakan, berbuatlah baik juga kepada orang yang membenci kalian. Sangat khas dari Yesus perihal ajaran cinta kasih. Dan yang kedua, kasih seorang murid Tuhan akan selalu menuntut untuk sikap refleksi, sikap mawas diri. Yesus mengatakan di dalam Injil tadi, dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Dalam bahasa yang sederhana, berbuatlah apa yang ingin orang lain perbuat terhadap diri kita, dan janganlah melakukan hal yang kita sendiri tidak inginkan orang lain perlakukan terhadap diri kita. Konkretnya Yesus mengatakan, janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah supaya kalian pun diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi kita selalu harus mawas diri perihal sikap dan perbuatan kita. Sudah baik, sudah benar, sudah dilandasi oleh niat baik, atau sebaliknya dilandasi oleh niat dengki, dendam, amarah, iri, ataupun cemburu. Mari kita selalu membiasakan diri untuk introspeksi, untuk mawas diri. Berbuat apa yang kita anggap baik, dan dengan demikian kita boleh berharap orang lain pun berbuat hal yang kita sebut sebagai kebaikan itu bagi diri kita. Dan sebaliknya, kita pun tidak akan melakukan apa yang tidak kita harapkan orang lain perlakukan itu kepada kita. Dan hal yang ketiga, kasih menuntut kemurahhatian. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu di surga murah hati adanya. Murah hati dilandasi oleh keinginan, kemauan untuk bisa memberi yang baik, bahkan yang terbaik bagi sesama tanpa mengharapkan pembalasan. Itulah sikap Allah kepada kita. Sampai dikatakan, ia berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik, tapi kepada orang yang jahat
pun tetap Tuhan perlakukan dengan baik, karena Allah adalah kasih. Saudara dan saudari, mudah-mudahan ketiga hal ini boleh membantu kita semua untuk menjadikan kasih yang kita miliki, kasih yang diamanatkan Yesus, sungguh merupakan kasih yang khas, yang berbeda dari yang kita temukan, yang kita lihat, atau mungkin juga yang kita pikirkan secara duniawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat. Tuhan selalu beserta kita.